Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu. Ba'antalaha ya ilahana wa likulli karbin azim. Fafarrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan bersalawat kepada beliau hati menjadi tenang, karena tidak ada amalan yang sekalipun ada ria atau keadaan batin yang tidak stabil, penyakit-penyakit hati masih muncul, tetap diterima. Bahkan dalam hadis dikatakan as-salatu bainad du'ain, atau dalam kama qala sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u baina salatain. Doa yang tergiring dari dua salawat. Salawat di awalnya, salawat di akhirnya, la yuraddu, tidak akan tertolak. Sebab itu bersalawat kepada Nabi adalah satu amaliyah yang luar biasa. Para pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, kajian Mutiara Hadis hari ini kita akan mengkaji satu hadis bicara terhadap hukum etika, adab sebenarnya. Etika apa yang kita harus lakukan ketika kita keluar dari rumah. Jadi pemeliharaan diri kita ketika kita keluar dari rumah kita masing-masing. Hadis disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Mari kita baca. Anas adalah salah satu sahabat minal Madinah. Dia sebenarnya dari golongan Al-Ansar, karena dia ketika menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam antusiasnya luar biasa. An Anasin radhiyallahu taala anhu wa arda. Hadis diceritakan oleh Sayyidina Anas, semoga Allah meridainya. Qala Anas bin Malik, Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man qala, yakni idza kharaja min baitihi, siapa di antara kita ini yang keluar dari rumahnya, ai idza kharaja min baitihi, keluar dari rumahnya. Kondisi kita, rumah adalah bagian daripada tempat tinggal kita. Rumah adalah di mana kita menetap, dan kita satu saat akan keluar dari rumah karena keperluan-keperluan sesuatu, pekerjaan, sesuatu karena ingin belanja, karena ingin melakukan perjalanan jauh. Itulah keperluan dari seseorang ketika keluar dari rumah. Idza kharaja min baiti, ketika keluar dari rumahnya, lalu orang tersebut manakala keluar rumah. Nah, ini namanya hadis bil ahwal namanya. Dalam kondisi tertentu lalu Nabi mengajarkan ucapan. Ketika keluar dari rumah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ketika keluar rumah mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Titik sampai situ. Saya ulangi. Siapa yang ketika keluar rumah mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Tiga komponen. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Tiga keadaan. Yuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ay baqalallahu azza wa jalla liman qail. Senantiasa Allah mengatakan, menjawab dari apa yang telah diucapkan orang tersebut. Apa kata Allah? Hudita wa kufita wa ukita. Ada tiga. Bismillah,
tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dijawab oleh Allah dengan 3. Dibaca 3, dijawab oleh Allah dengan 3. Apa dengan 3 ini? Hudita, engkau akan kuberi petunjuk. Kau diberi petunjuk. Wa kufita, engkau akan dicukupi ketika keluar rumah. Wa ukita, dan engkau akan terpelihara ketika keluar rumah. Ada 3 keadaan. Lalu watanaha anhu syayatin, wa fi riwayatin watanaha anhu syaitan, wa fi riwayatin wa qala syaitanu li syaitanin akhar. Lalu mendengar ucapan orang tersebut, syaitan berkata, tanaha dalam bahasa hadis, naha dalam bahasa hadis itu artinya merintih, berteriak dengan rintihan. Jadi kalau bahasa kitanya kacau, gila ini. Jadi ketika seseorang mengungkapkan itu, kekecewaan yang luar biasa disampaikan adalah oleh syaitan. Apa kata syaitan? Kaifa laka birajulin qad khulita wa kufita wa ukita. Lalu syaitan akan berbicara kepada syaitan yang lainnya, bagaimana kita akan menggoda orang ini sedangkan dia dapat petunjuk, dia dicukupi dan dia akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka satu serentak kata-kata itu terungkap dari seorang syaitan kepada syaitan yang lainnya. Lalu bagaimana sarah hadis ini? Kita akan kaji tahapan demi tahapan. Dari Anas bin Malik mengatakannya, lalu Rasulullah, lalu bagaimana petunjuk para ulama terhadap hadis ini. Kita akan lanjutkan penjelasannya setelah yang satu ini. Dia berhadapan kepada Nabi, kalau setiap orang memberikan sesuatu kepada engkau ya Rasulullah, aku tidak ada yang bisa kuberikan kecuali anak kecilku ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hadis diceritakan oleh Anas bin Malik. Siapa si Anas? Tahukah Anda, perawi hadis ini Anas bin Malik itu pernah didoakan Nabi dengan ucapan, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Itu dibaca, diucapkan Nabi ketika Nabi senantiasa bertemu dengan Anas bin Malik. Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu. Nabi ketika bertemu Anas senantiasa mendoakan dengan Anas, kata Rasul, ya Allah, anugerahkan kepada Anas memiliki banyak harta dan keturunan, dan berkahi terhadap keduanya, dan berkahi dia ya Allah. Itu ucapan. Diceritakan bahwa Anas bin Malik ini bi umril wardihina laqathu ummuhu. Ketika orang menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sebenarnya hijrah itu di tahun ke-13 kenabian, waktu Nabi masuk ke Madinah. Jadi para sahabat itu sebenarnya sudah melakukan hijrah dari tahun 11 kenabian. Mereka sudah berpindah tahapan demi tahapan. Tahapan pertama, tahapan kedua, tahapan ketiga. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyiduna Abu Bakar keluar dari kota Makkah, yang diceritakan di dalam hijrah, beliau bersimpan 3 hari 3 malam di Jabal Sur, kemudian bertolak ke wilayah yang berbeda. Kalau biasanya orang ke utara, Nabi berputar ke wilayah selatan dulu, ke bawah, ke area Yaman, baru naik ke atas menuju ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau keluar di hari Senin dan sampai di hari Senin, maknanya 1 minggu Nabi melakukan perjalanan. Nah, Anas bin Malik ketika bertemu dengan Nabi, semua orang ketika Nabi masuk kota Madinah memberikan nafahat, hadiah. Ya Rasul, ini hadiah saya. Ya Rasul, ini pemberian saya. Ya Rasul, ini apa saja yang bisa diberikan, dipersembahkan, karena melihat orang mulia yang membawa dunia dan akhirat mereka sukses. Pada masa itu ibunya Anas bernama Gumaisa. Dalam riwayat hadis, Gumaisa ini gelarnya adalah Ummu Sulaim. Nama yang benarnya Gumaisa, wakila ismuha Rumaisa. Jadi nama ibu Anas itu namanya Gumaisa atau Rumaisa.
Hada ghulamun. Dia berhadapan kepada Nabi. Kalau setiap orang memberikan sesuatu kepada engkau ya Rasulullah, aku tidak ada yang bisa kuberikan kecuali anak kecilku ini. Rupanya Anas bin Malik adalah harapannya ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Hada ghulamun, ini anak saya ya Rasul. Payah jadikan dia pembantu engkau, jadikan dia khadam engkau ya Rasul, agar dia bisa berkhidmat kepada engkau. Tidak ada kata-kata yang indah keluar dari mulut Rasul kecuali senyuman. Karena Nabi melihat bagaimana pengorbanan Anas pada masa kecil, melihat Anas bin Malik ingin sama sekali berkecimpung di dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Itulah para sahabat dulunya. Mereka tidak tergiurkan dengan kegelapan dunia yang ada di sekitar, tapi karena jiwa mereka diliputi hubbun Nabi, cinta kepada Rasul SAW. Apapun keadaannya, mereka dalam kondisi nyaman dan aman. Itulah ucapan daripada Ibu Anas. Terbukti Anas bin Malik termasuk orang yang mendapatkan riwayat hadis banyak. Dia mendapatkan hadis kurang lebih di atas 2.210 hadis. Di bawah dari Abdullah ibn Umar. Kalau Abdullah bin Umar 2.630-an, Anas bin Malik dia dapat riwayat sekitar 2.200 sekian. Kalau tingkatan pertama adalah Abu Hurairah mendapatkan 5.374, kemudian Abdullah bin Umar mendapatkan riwayat yang luar biasa, baik secara lisan ataupun melihat perbuatan Nabi, ataupun beliau hadir dalam sebuah majelis, ataupun disampaikan oleh sahabat yang lain, dikumpulkan. Abu Hurairah 5.000, kemudian Abdullah bin Umar kurang lebih 2.600, kemudian Anas ibnu Malik mencapai kurang lebih 2.200-an. Ternyata terbukti ucapan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Anas, Allahumma rzuqhu malan wa walada. Anas termasuk orang yang berkecukupan dari orang-orang Ansar. Kemudian Anas yang paling banyak anak. Terbukti dalam riwayat di beberapa kitab musalsal hadis, begitu pula di dalam kitab tabaqat hadis, kemudian di dalam Syiar An-Nabawiyah, terbukti di dalam Suwar min Hayatis Sahabah, Anas memiliki anak dan cucu kurang lebih berjumlah 100 orang. Umurnya berapa? Dia wafat pada tahun 93 Hijriah. Dalam riwayat, Anas bin Malik memiliki umur 90 tahun setelah Nabi wafat. Maknanya dia mencapai umur 100 tahun. Dalam riwayat, dia mendapat umur 103 tahun. Itulah Anas bin Malik dengan sebab doa. Apa yang kita bisa ambil daripada cerita Anas ini? Maka hendaklah engkau meminta doa kepada orang yang dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anas tidak pernah alfa meminta doa kepada Nabi, sehingga Nabi ketika bertemu Anas mengatakan, Allahumma rzuqhu malan wa walada wa barik lahu, ya Allah berkahi anak ini, berkahi Anas bin Malik dengan banyak harta dan kecukupan anak, dan dia diberikan keberkahan di dalamnya. Rupanya kalau kita bertemu dengan orang-orang yang dianggap suci atau kita anggap mereka itu adalah orang yang mulia di sisi Allah, minta doa kepada mereka. Guru, wahai sobat, doakan kami semoga kami dapat petunjuk, dapat husnul khatimah, karena Anas melakukan itu ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Anas bin Malik? Nabi mengingatkan kepada kita. Pertama, kalau kita keluar rumah, maka jangan lupa membaca ini, Bismillah, dengan nama Allah. Sehingga dalam setiap keadaan kita senantiasa mengucapkan minta kepada Allah dengan nama Allah. Bahkan di dalam riwayat, di setiap kitab-kitab hadis, bahkan kitab-kitab fikih tertulis, wa kullu amrin dhibalin la yubda bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang tidak ada kata bismillahirrahmanirrahim, bahwa akhta, dia terputus pada keberkahan. Maka melakukan sesuatu dalam pekerjaan, ketika kita ingin menulis, mulailah dengan bismillah. Ketika kita keluar rumah, mulailah dengan bismillah. Ketika kita mau makan, mulailah dengan bismillah. Ketika kita mau merebahkan kepala kita di pembaringan, mulailah dengan bismillah. Ketika kita mau membaca sesuatu, mulailah dengan bismillah. Ketika kita ingin melakukan
satu pekerjaan yang nilainya kebaikan, maka ucapkanlah dengan bismillah. Tetapi ada memang pekerjaan yang kita diminta untuk mengungkapkan sesuatu itu menahan untuk kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Misalnya kita kentut, masuk ke dalam kamar mandi, kemudian di dalam kamar mandi khalian minal azkar, tak boleh kita berzikir di dalamnya sekalipun hati mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ketika keluar rumah, maka jangan lupa kita ucapkan bismillah. Bismillah, satu kata. Rupanya dengan ucapan bismillah, apa kata Allah? Hudita, engkau diberi petunjuk. Ketika kita melakukan pekerjaan mengatakan bismillah, Allah berikan petunjuk kepada kita. Kalau itu jalan yang kita lakukan mumput atau tidak mendapatkan solusi, Allah yang memberikan solusi. Bismillah. Keluar rumah, bismillah. Allah akan beri kita hidayah. Kedua, tawakkaltu 'ala Allah. Ketika kita mengatakan keluar rumah, aku bertawakal kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah maknanya tawakal, sifat tawakkulan, sifat orang berserah diri kepada Allah. Ketika kita keluar rumah tidak tahu apa yang terjadi, mungkin bisa saja na'udzubillah min dzalik, uang kita tercecer. Kemudian ketika kita keluar rumah tiba-tiba kita tidak berkecukupan, sehingga Allah mengatakan kufita, apa yang menjadi keperluanmu ketika engkau keluar rumah maka akan kucukupi. Kufita, engkau akan kucukupi dalam setiap saat. Nah, orang itu kalau dia sudah membaca tawakkaltu 'ala Allah, lalu dikatakan la haula wala quwata illa billah. Ini ucapan secara bahasa maknanya la haula, tidak ada kekuatan daya upaya. Hala yahulu haulan pada intinya adalah bahasa tersebut diungkapkan dalam status perpindahan keadaan. La haula wala quwata illa billah adalah sebuah ungkapan komitmen kepada Allah, kata Imam Nawawi. Karena maknanya la haula wala quwata illa billah itu maknanya la intiqala anil maksiat. Kalau orang ketika keluar rumah mengatakan la haula wala quwata illa billah, maka pada hakikatnya dia mengatakan berkomitmen kepada Allah, ya Allah, la intiqala anil maksiat. Saya keluar rumah ini tidak ada perpindahan keadaanku yang ingat kepada engkau dengan ucapan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Ketika saya keluar rumah ini saya berkomitmen tidak akan berpindah dalam maksiat kepada engkau. La haula, la hala, ay la yahulu, tidak akan berpindah posisi saya kepada kemaksiatan kepada engkau. Wala qudrata ala fi'lit ta'ah, tetapi la quwata. Ditegaskan lagi la quwata. Kalau saya berkomitmen ya Allah untuk tidak keluar daripada jalan engkau, tidak ada daya dan upaya saya melakukan sesuatu, la quwata, tidak ada usaha, tidak ada kekuatan, la quwata ay la qudrata, tidak ada kekuatan ketika saya melakukan perbuatan baik. Proteksi ya Allah, minta ya Allah, ketika saya mengatakan ini maka saya berkomitmen tidak akan melakukan perbuatan dosa dan saya akan senantiasa melakukan kebaikan, tapi saya tak mampu ya Allah kecuali dengan kekuatan yang engkau berikan kepada saya. Itulah ungkapan ketika keluar dari rumah. Idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Apa faedah hadis ini? Sebagaimana pendapat ulama, kita akan lanjutkan hadis ini setelah pesan-pesan yang satu ini. Dalam bahasa ketika kita keluar rumah ingin dalam kondisi perjalanan, kita keluar rumah tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah sana, Nabi memproteksi kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, hebat Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita. Dalam bahasa ketika kita keluar rumah ingin dalam kondisi perjalanan, kita keluar rumah tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah sana, Nabi
memproteksi kita. Nabi menginginkan kita selamat dalam setiap keadaan. Sehingga ucapan Nabi mengatakan, idza kharaja min baiti, apabila keluar rumah jangan lupa baca ini, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Lalu apa kata ulama kalau sudah mengatakan ini? Dalam hadis dikatakan yuqalu lahu, dikatakan kepadanya. Yuqalu lahu itu fi'il majhul dalam bahasa Arab. Yuqal qala yaqulu. Biasanya kalau majhulnya yuqalu, dihilangkan subjeknya, dikatakan. Tentu ada yang mengatakan. Siapa itu? Kata Imam Nawawi di sini dikatakan yuqalu lahu yahtamilu ay yakuna qailuhu Allah. Yang dimaksud yang berbicara adalah Allah. Senantiasa. Jadi kita terjemahkan, kalau orang keluar rumah dia baca 3 komponen ini, senantiasa Allah menjawabnya langsung. Terak. Dia langsung dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Allah berfirman kepadanya. Pertama, hudita. Satu, engkau kuberi petunjuk. Yang kedua, wa kufita. Kufita dalam bahasa Allah disebut di sini annaka fi khairin. Kufita, engkau dalam keadaan dicukupkan, engkau dalam keadaan kebaikan, apa saja keperluanmu akan diberikan kecukupan, kemudian apa saja yang menjadi keadaan terdesak Allah akan beri pertolongan dalam hal itu. Kufita, engkau dicukupi. Nah lalu dikatakan yang ketiga, wawukita hafiztu min kulli syarr. Allah berfirman kepada orang tersebut, aku akan pelihara engkau dalam perjalanan ini. Ketika engkau keluar rumah, selama engkau keluar rumah, aku akan pelihara engkau daripada kejahatan. Itu yang diucapkan oleh Allah, dijawab oleh Allah dengan bahasa kita ketika kita keluar rumah. Sampai tanaha mala an jihati wabta'ada anan tarik. Sampai kenapa syaitan pada masa itu kecewa dengan ungkapan kita? Karena syaitan bisa saja datang dari sebelah kanan kita, bisa datang dari sebelah kiri kita, bisa datang dari depan kita, bisa datang dari belakang kita, terproteksi. Ibarat sesuatu kita sudah tervaksinasi dengan bacaan ini. Maka vaksinasi yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ayo coba dari sekarang kita berkomitmen kepada Allah dan Rasulnya. Apabila keluar rumah, buka rumah dari dalam, lalu sudah matikan lampu, matikan segala sesuatu yang boros, mubadzir di dalam rumah. Ketika kita keluar rumah, lalu kita baca di depan pintu, bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Orang banyak membaca ini ketika dia mau pergi umrah, ketika dia mau pergi haji. Padahal ilustrasi umrah dan haji adalah bagian di mana itu didikan yang pertama agar senantiasa sepulang umrah ya, sepulang haji ya, lakukan seperti ini. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Afadul hadis. Apa yang menjadi faedah di dalam hadis ini? Satu, fadlut tawakkuli 'alallahi azza wa jalla. Kemuliaan, keutamaan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya konsep tawakal. Konsep tawakal dimulai daripada muhafazatu 'anil kasbi. Segala sesuatu yang menjadi usaha kita, kita tutupi lebih awal. Itu tawakal. Misalnya kita ketika ingin keluar rumah, serahkan kepada Allah, pintu dikunci, kemudian segala periksa kompor kalau terjadi apa-apa, periksa listrik kalau terjadi apa-apa, matikan AC, matikan kipas angin, matikan lampu yang tidak terpakai. Kemudian kalau ada makanan ditutupi, ini namanya at-tawakkul alal kasbi, konsep tawakal karena usaha kita melakukan pekerjaan. Tapi ketika dia membuka pintu, dibukanya pintu lalu dia baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, itu adalah bagian konsep tawakal bil lisan, penyerahan ruhiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baca, ya Allah, seakan-akan dia mengatakan, saya ya Allah sudah berusaha semaksimal mungkin. Sebelum saya keluar rumah, saya
periksa, saya kunci pintu dari rumah ini, tapi tak ada mungkin sesuatu yang terjadi. Maka setelah saya keluar daripada rumah ini, saya berserah diri kepada Engkau ya Allah. Maka saya katakan bismillah, dengan namamu ya Allah. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya bertawakal, ucapan dan hati serta perbuatan koneks, terintegrasi. Ucapan kepada Allah, hati kepada Allah, usaha yang dilakukan kepada Allah. Kena nih tawakalnya. Tawakal yang paling komplit. Keluar dia rumah, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga Allah langsung menjawab sekaligus, hudita ya fulan, engkau dapat petunjuk ya fulan. Wa kufita ya fulan, engkau kucukupi wahai fulan. Wa ukita, dan engkau mendapatkan pemeliharaan dariku. Allah langsung mengirimkan malaikatnya, yaitu malaikatil hafazah, turun untuk memproteksi kita. Kemana kita berjalan, dia akan proteksi. Kemana kita tertidur, dia akan proteksi. Itulah bahasa yang dikeluarkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Satu, kesimpulannya adalah konsep tawakal yang komplit dalam hadis ini. Kedua, anna dzalika husnul mu'min min kulli syarr. Ini adalah bagian daripada proteksi seorang muslim dari kejahatan. Kalau kita takut keluar rumah terjadi apa-apa, baca ini. Ini adalah bentuk proteksinya. Yang ketiga, istihbabu hadzal qaul indal khuruzi min manzil. Sunnah hukumnya membaca 3 komponen ini ketika kita keluar rumah. Semoga bisa diamalkan agar kita termasuk dari bagian orang yang dikumpulkan mengamalkan hadis ini. Satupun ketika hadis itu didengar oleh telinga kita, dilihat oleh mata kita, hendaklah kita lakukan hadis tersebut agar kita mendapat syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.